Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Isnia Nusartika, Magister Dental Science, spesialis perio. Saya dosen aktif di Prodi Kedokteran Gigi dan juga di Prodi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Kedokteran Gigi, diantaranya Modul 21 Biologi Oral, Modul 31 Material dan Medikamen Kedokteran Gigi, Modul 32 Instrumen dan Teknik Dasar Kedokteran Gigi, Modul 33 Masalah Kesehatan Gigi Ibu Hamil dan Janin, Modul 41 Masalah Kesehatan Gigi Anak dan Remaja, Modul 42 Masalah Kesehatan Gigi Dewasa, Modul 43 Masalah Kesehatan Gigi Lansia. Sedangkan di Prodi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, saya mengampu mata kuliah Periodonsia 1, Periodonsia 2, dan Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat Pencegahan. Mata kuliah yang akan saya tampilkan dalam video PDD UKT-PT Pengajaran Smart Cerdas 2024 adalah mata kuliah Modul 32 Instrumen dan Teknik Dasar Kedokteran Gigi. Mata kuliah ini akan membahas mengenai macam dan fungsi dari instrumen yang ada pada kedokteran gigi. Pada mata kuliah ini, materi yang saya ajarkan meliputi instrumen manual periodonti, instrumen brushing dan flossing periodonti, teknik dasar brushing dan flossing periodonti, laser in dentistry, dan juga pengantar periodonsia. Pada video ini, materi yang saya sampaikan adalah mengenai instrumen manual periodonti. Materi ini membahas tentang macam instrumen manual dan fungsinya di bidang periodonsia. Diharapkan nantinya mahasiswa mampu mengetahui dan juga menjelaskan macam dan fungsi instrumen manual yang digunakan di bidang periodonsia. Dalam perkuliahan ini adalah perkuliahan tatap muka, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kuliah dilakukan kurang lebih selama 100 menit setiap tatap muka. Sebelum perkuliahan dimulai, biasanya saya akan melakukan atau memberikan kuis kepada mahasiswa untuk merefresh pengetahuan awal mahasiswa dan agar menambah semangat untuk mengikuti perkuliahan. Referensi materi, saya mengambil dari buku Karansa Clinical Periodontology edisi ke-12 tahun 2015, karya Newman, Take, Klokkevold, dan juga Karansa. Berikut merupakan video proses pembelajaran mengenai instrumen manual periodonti yang merupakan bagian materi dari mata kuliah 32, Instrumen dan Teknik Dasar Kedokteran Gigi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini kuliah lanjut ya di modul 32 ini kita akan kuliah instrumen manual periodontia. Sebelum kuliah seperti biasa kita ada quiz dulu ya. Sudah siap semuanya? Siap ya. Gak susah aja kok. Kan sudah pernah ada kuliah sebelumnya ya, atau quiz yang pertama, sebutkan 2 instrumen perio yang kalian ketahui. 2 instrumen perio yang kalian ketahui. Tulis aja. Oke. Sudah? Berikutnya ya. Apa nama instrumen ini? Jawab singkat aja. Yang ketiga, apa fungsinya? Yang keempat, apa nama instrumennya? Sama nggak main tadi? Ya. Terus, terakhir apa ini? Instrumen apa ini? Sudah? Nomor 1 tadi apa? Ada yang tahu? Ini apa aja? Sonde, terus kaca mulut, dan 2. Kalau yang spesifik di perio ada nggak? Pro, oke. Nomor 2, ini apa? Pro.
kapasitas. Oke. Terus kalau yang ini tadi apa namanya? Prop juga atau beda bukan? Ya, oke. Kita lihat dulu ya. Kalau ini tahu nggak? Yang tahu ini? Belum ada yang tahu. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti makanya di mata kuliah ini nanti kita akan membahas tentang instrumen-instrumen di bagian periodonsia ya. Tadi kalau instrumen-instrumen yang kalian sebutkan tadi kebanyakan sudah tahu itu yang di kedokteran gigi ya. Ada alat diagnostik tadi ya, contohnya adalah mulut, sonde, gitu ya, pinset. Ya. Kita ke instrumen manual, nanti ada instrumen rotary soalnya ya, atau instrumen ultrasonic scale. Jadi kita sekarang ke yang manual dulu. Jadi kan harus tahu manual basicnya. Nah, jadi sebelum kita ke macam-macam instrumennya, nanti kita harus tahu dulu bahwa bagian-bagian dari instrumen itu ada ya. Di sini ada handle, ini ada handle, lalu ada chain, lalu ada working end. Ya, working end itu istilahnya buat kerjanya di situ ya. Periodonsia itu ada instrumen periodontal, di sini ada tadi ya periodontal probe ya, periodontal probe, terus ada alat diagnostik ya, alat diagnostik tetap dipakai ya, tapi nanti ada perbedaannya alat diagnostik di bagian lain dengan di period ya. Terus nanti ada alat untuk scaling, root planning dan kuretase. Kebanyakan ini instrumen period ini tajam ya, tapi ada juga yang nggak tajam, itu yang probe tadi ya, karena untuk mengukur. Lalu ada alat polishing atau alat poles, lalu ada alat bedah periodontal ya, untuk tindakan-tindakan bedah period. Nah ini di sini ada, nah tadi ya, jadi ada yang working end-nya itu berupa blade, tapi ada juga yang working end-nya berupa alat rekalibrasi, jadi ada skalanya. Nah ini nanti fungsinya berbeda kalau untuk di period ya. Di period yang kalau yang di atas ini dia nanti dari tindakan-tindakan kita melakukan gitu ya. Tapi kalau ini adalah untuk mengukur. Periodontal probe ini adalah alat yang untuk mengukur instrumen dari bagian period ya. Jadi nanti biasanya satu set alat diagnostik, kalau di period itu ada tambahan probe. Alat diagnostik itu apa aja? Yang terlalu kaca, mulut, terus pinset, terus sonde, terus satu lagi eksplorer, sonde tadi, satu lagi eskavator ya, eskavator. Nah ditambah kalau di period adalah probe, jadi ada 5 nanti ya ditambah dengan probe. Nah probe ini dari bahasa Latin yang artinya to test ya, probo yang artinya to test ya, jadi alat untuk menguji atau alat untuk mengukur ya. Nah, dia digunakan untuk mencari ya, mencari lokasi kedalaman pocket atau kedalaman sulcus ya. Kalau dalam kondisi normal dia sulcus, tapi kalau kondisi patologis dia akan disebut pocket ya. Di sini untuk mengukur dan juga menandai ya, karena kan bagian gigi cukup banyak. Nah yang ditandai nanti diukur pakai probe ini. Bentuknya dia adalah taper atau meruncing ya. Jadi dari sini agak besar, nanti semakin mengecil di ujung. Jadi dia taper, terus ada kalibrasi, skala kalibrasinya adalah milimeter. Ya. Nah, ujungnya juga tumpul dan juga membulat. Ya. Ini kemungkinan besar adalah salah satunya alat di period yang ujungnya tumpul dan membulat. Karena yang lainnya biasanya tajam, makanya disebut dari working end tadi ya. Nah, probe ini semua probe ya, ada 3 macam ini ada probe, tapi skala milimeternya berbeda-beda.
di file kecil dan sempit. Jadi kalau alatnya ini besar, tentunya nggak bisa masuk. Justru kalian akan merusak besi. Ya. Nah, dan bisa dibayangkan ini dilihat sulcus kan cuma segini, ya kan? Cuma segini anatominya. Jadi kalau alatnya gede, pasti rusak. Makanya dicari yang tipis, kecil ya, yang ujungnya tumpul ya, sehingga nanti bisa masuk. Ujungnya tumpul dan membuat ini supaya tadi ya tidak rusak epidermis tadi. Ini cara masukinnya ya, untuk ukurnya gitu ya. Jadi di insert itu dimasukkan ya, jadi mengikuti kontur gigi, jadi jangan sampai untuk merusak. Ya. Nanti kalau dia normal seperti ini, kalau sulcusnya normal, ya, pada gigi kita sehat. Nah, kalau ini pada periodontitis atau yang ada poketnya, ya, jadi sudah rusak ini tulangnya, jadi poketnya dalam, nah pengukurannya pasti akan berbeda. Nah inilah guna milimeternya tadi ya untuk menentukan ukurannya. Ini ya, jadi kalau ukurnya ini untuk yang normal ya, atau sehat, nah ini biar bisa masuk sampai ke sini dan tidak merusak harapannya. Nah, jadi cari ditunggu dan tipis tadi ya. Nah, ini karakteristik dari pro. Tadi sudah dilihat ya, ada milimeternya, skala milimeternya. Ya, karena ini memang untuk mengukur, untuk menandai. Ya. Lalu yang khas lagi adalah ada color coding, yaitu pita warna. Ya. Ada hitungnya panjang ya. Kalau ini kan cuma 1 mili ya hitungnya, terus ada yang ini yang tebal sekitar 2 mili. Nah kalau yang ini kurang lebih 5 mili ya. Jadi ada color bands gitu ya. Biasanya dalam semuanya dalam milimeter ya. Jadi kadang ada yang bentuknya pita, tapi ada yang cuma garis-garis. Klasifikasinya ini ternyata kalau untuk drop ini sudah sampai sekarang sudah ke generasi kelima. Tapi jangan salah, masih dipakai. Generasi 1 masih bisa dipakai. Nah, nih first generasi atau generasi 1 macam-macam nih ya dulu, macam-macam gitu ya, banyak-banyak. Ini ada yang nama dan ini penamaannya sesuai yang menemukan. Ya, ada William Pro, WHO Pro, UNC Pro, ya, Ottman Fox, ya, itu ada penemunya namanya. Kita coba bahas sedikit satu-satu ya. Di sini tahun 1936 ini ya, ada Charles William ya. Di sini dia bikin William Pro. Dia pakai milimeter dari 1 sampai 10. Kalau ini ada Carolina, North Carolina, nah ini University. Jadi dia pakai Universitas North Carolina yang menggunakan ini, yang menemukan ini. Jadi dia pakai nama University of North Carolina. 15 mm ya. Skalanya. Ini ada Michigan. Terus ini ada Goldman Fox. Cuman ini biasanya tidak terlalu dipakai ya, karena dia bentuknya pipih, nggak sepak. Ya, jadi kadang tidak cocok untuk semua jenis roket. Ini WHO ya, ada WHO. WHO ini ujungnya ada kayak bolnya gitu ya, tapi kecil. Nah ini juga nanti kalau kalian beli gitu ya, umpamanya mau belinya yang WHO, dicari yang ujungnya kecil ya, karena kalau ujungnya gede ya nggak masuk ya, nanti malah rusak. Ini masih sama ya, kayak gini bentuknya kayak WHO ya. Di sini ada namanya CPITN E Pro, ada CPITN C Pro ya. Bedanya adalah di skalanya ya, di skalanya kalau yang E itu 3,5 sampai 5 mili saja markingnya atau pitanya garisnya, sedangkan kalau yang C PT C itu ada 3,5, 5, 8,5 dan 11,5 mili. Nah, bolnya ini biasanya kecil ya, 0,5 atau kurang. Seperti ini. Nah, ini lalu ada probe neighbors probe itu biasanya untuk furkasi, ya, area furkasi. Ini bentuknya akan berbeda, ya. Ini bentuknya akan lebih melengkung, seperti kayak sorbet tapi tumpul, tapi lengkungnya beda. Dia biar bisa masuk ke furkasi. Karena kalau pakai yang tadi
Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Silahkan. Prop yang digunakan untuk koas ya. Prop yang digunakan untuk koas itu nantinya bisa pakai yang WHO. Yang WHO bisa. Tapi tadi cari yang ujungnya bulat ya. Atau mau pakai yang PBUNC. PBUNC. Nanti yang dipakai di koas itu bisa dipakai buat praktek kalian nanti ya kalau sudah jadi dokter gigi ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kayak kalau PBUNC itu kayak yang kalorika tadi ya. Jadi ada 15 mili, terus nanti tiap 5 mili nanti ada pipanya agak lebar. Itu yang PBUNC ya. Terus ada yang WHO. Kenapa pakai yang PBUNC? Itu biar lebih gampang. Karena penandanya kan cukup banyak, ketika yang masuk nanti lebih gampang. Takutnya kalau 5 mili kan dia langsung jadi 5 mili gitu ya. Tapi kalau yang WHO tadi nggak terlalu spesifik ya, jadi kita hanya mengira-ngira. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sebenarnya dokter untuk yang produksi PRN sama C tadi itu perbedaannya apa ya? Ini ya, oke. Mungkin selain milimeternya gitu ya, maksudnya nanti bedanya dipakai di mana gitu ya. Oke, ya. Sesuai namanya di sini ada CPTN E itu adalah dari epidemiologika. Ya, jadi ini biasanya digunakan untuk kalau survei atau penelitian. Nah, jadi memang dicarinya kan biasanya hanya untuk mengukur biar cepat gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu spesifik karena biasanya untuk survei karena yang diukur biasanya dalam jumlah banyak pasiennya. Nah, kalau ini yang klinikal biasanya buat praktek ya, praktek di rumah, praktek pribadi kayak gitu ya, di rumah sakit ya. Jadi nanti bisa lebih detail untuk pocket. Sudah cukup? Sudah terjawab ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Tadi ada ini ya, yang buat implan. Ya. Ini yang namanya plastik periodontal probe-nya. Jadi dari silikon, plastik silikon ini biasanya yang buat implan. Karena implan itu kan dari logam, jadi harus khusus. Kadang kalau logam ketemu logam yang susah. Takutnya ada kondisi di situ ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Itu aja. Itu aja. Terima kasih sekali. Hari ini sudah ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri kuliah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian paparan video pembelajaran untuk mata kuliah instrumen dan teknik dasar kedokteran gigi dengan materi instrumen manual periodonti di program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semoga bermanfaat. Terima kasih.